Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku di kelas 8 unggulan maupun reguler yang Ibu ajarkan, mohon maaf sekali karena saat hari Rabu dan Kamis itu kalian banyak sekali kena libur ya, baik libur karena tanggal merah ataupun libur karena kakak kelas ujian, sehingga kalian kurang materi satu bab ya, tidak satu bab sini, setengah bab maksudnya, terkait peluang. Jadi mohon maaf Ibu jelaskannya by video saja. Keuntungannya apa? Keuntungannya jelaskan by video ini kalian bisa mendengarkannya secara berulang-ulang, begitu ya. Pun Ibu juga sudah memberikan latihan soal untuk SAT hari Senin depan. Sudahkah kalian mengerjakan? Bagi yang sudah, terima kasih. Bagi yang belum, silahkan dikerjakan ya. Untuk materinya kalian bisa simak berulang-ulang dari penjabaran berikut ini. Baik, Ibu mulai ya. Materi peluang. Peluang adalah kemungkinan. Ini Ibu foto dari papan tulis kelas, you know lah ya. Papan tulis kelas. Peluang. Peluang itu artinya kemungkinan, begitu. Kemudian peluang itu apa lagi, Bu? Peluang itu bisa jadi peluang dari suatu kejadian, disimbolkan dengan huruf K. Kemudian P dalam kurung K ini artinya peluang kejadian. Misal, peluang kejadian sama dengan 0. Nah, artinya apa? Artinya mustahil. Jadi, kalau ada peluang nilainya 0 ya. Ada peluang nilainya 0, ini artinya kejadian tersebut mustahil atau tidak mungkin terjadi. Contohnya apa? Contohnya adalah kucing bertelur. Apa benar kucing bertelur? Tidak kan? Karena kucing itu apa nak? Beranak gitu ya. Nah, untuk nilai peluang sendiri, nilai peluang itu terdiri dari angka 0 sampai maksimal di angka 1. Nah, angka 0 itu dikatakan kalau mustahil. Angka 1 dikatakan apabila kejadiannya itu pasti terjadi. Contohnya apa? Contohnya adalah semua manusia akan mati. Semua manusia akan mati, ini adalah contoh dari peluang kejadian yang bernilai 1. Jadi peluang itu nilainya dari berapa? Dari 0 sampai 1. Adakah contoh lain? Ada. Sebentar. Contoh lainnya kita lihat. Ini. Dikatakan bahwa A sama dengan kejadian hujan di Bekasi. Nah, diprediksi bahwa kejadian A ini ada apa tadi? A adalah kejadian hujan di Bekasi. Kejadian hujan di Bekasi peluangnya itu 0,7. Dengarkan sekali lagi, kejadian hujan di Bekasi peluangnya 0,7. Tentukan peluang tidak hujannya. Nah, tentukan peluang tidak hujan. Tadi peluang itu maksimal nilainya berapa? 1 gitu ya. Nah, berarti antara 0 dan 1 itu bentuknya bisa jadi pecahan, bisa jadi desimal. Katakanlah PA ini peluang kejadian A nilainya 0,7. Berarti ada P yang bukan A atau PA aksen. Mohon maaf, ini Ibu aksennya salah ya. Harusnya nulisnya di A tanda kutip 1, bukan di huruf P-nya. Nah, kalau suatu kejadian dijumlah dengan sesuatu yang tidak terjadi menghasilkan angka 1. Sehingga peluang kejadian hujan itu kan 0,7. Yang ditanya peluang tidak hujan, lawannya. Berarti berapa? Berarti PA aksen atau P aksen A ini sama dengan 1 dikurang 0,7. Berapa 1 dikurang 0,7? Maka kejadian PA aksen sama dengan 0,3. Sehingga peluang tidak hujan di Bekasi nilainya adalah 0,3. Ini contohnya. Kita cek adakah contoh lain? Kita lihat di contoh nomor 2.
M, Bu, katanya kejadian itu hurufnya K. Ya, betul, tapi boleh diganti A, boleh diganti M, dan boleh diganti A sampai Z, terserah, yang penting hurufnya kapital. Begitu ya, hurufnya huruf besar. Nah, misalnya di sini ada kejadian M. M itu apa? M itu adalah kejadian Chandra mencetak gol. Nah, peluang Chandra mencetak gol adalah 0,67. Peluang Chandra mencetak gol adalah 0,67. Kemudian pertanyaannya adalah, tentukan peluang Chandra gagal mencetak gol. Berarti lawannya kan, dari berhasil mencetak gol. Nah, yang ditanya yang tidak berhasil. Berarti menggunakan cara yang sama. Peluang M ditambah peluang M aksen harus menghasilkan angka 1. Karena peluang kejadian itu maksimal di angka 1. Berarti 0,67 ditambah peluang M aksen sama dengan 1. Sehingga peluang M aksen sama dengan 1 dikurang 0,67. Nah, biasanya kalau ada desimal seperti ini, kalian udah pusing duluan tuh ngitungnya kan? Bagaimana ini caranya? Bagaimana mau sukses gitu ya? Baik, mari kita hitung. Jadi, kalau kalian mau menghitung ada angka yang punya desimal atau punya koma, ada angka yang tidak ada komanya. Bagaimana cara menghitungnya? Maka cara menghitungnya adalah berikan koma 00 untuk angka yang tidak punya koma. Kenapa nolnya 2, Bu? Karena biar sama-sama ada 2 angka di belakang koma. Begitu ya. Berarti 1,00 dikurang 0,67. Ini hitungan seperti biasa saja. Berarti pinjem 10 kurang 7, 3. Tadi 10 dipinjem 1 tinggal 9. 9 kurang 6, 3. Yang ini udah pasti 0 dikurang 0 hasilnya 0. Begitu ya. Jadi jawabannya Chandra gagal mencetak gol adalah 0,33. Berarti lebih besar keberhasilannya atau lebih besar gagalnya? Lebih besar keberhasilannya. Karena gagalnya kecil, cuma 0,33. Tapi bukan berarti tidak mungkin tidak terjadi. Bisa jadi dia gagal gitu ya. Ada apa nih? Ada yang namanya frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan adalah disimbolkan dengan FH. Artinya, peluang kejadian dikali banyaknya percobaan. PA itu apa PA? PA itu peluang kejadian dikali banyaknya percobaan. Itu adalah frekuensi harapan. Contoh, frekuensi harapan muncul angka ganjil dari pelemparan 1 dadu. Ingat, pelemparan 1 dadu munculnya angka ganjil aja. Dilemparnya sebanyak berapa kali percobaan? Dilempar sebanyak 30 kali percobaan. Gitu ya. Nah, maka cara menjawabnya adalah, yang ditanya apa dulu tadi? Frekuensi harapan, FH, tanda tanya. Terus rumus FH apa? FH sama dengan PA dikali N. Nah, PA-nya kita harus cari dulu. Rumus peluang adalah, nah ini yang belum dicatat nih, nanti tolong dikotakin ya. Nih, dikotakin. Rumus PA atau peluang adalah NA dibagi NS. Artinya NA itu banyaknya kejadian A. NS itu banyaknya semua kemungkinan yang bisa terjadi atau dikenal dengan ruang sampel. Contoh, di sini yang diminta adalah kejadiannya apa A-nya. A-nya adalah muncul angka ganjil, gitu ya. Kemudian ruang sampelnya adalah kemungkinan yang muncul dari pelemparan 1 dadu. 1 dadu ada berapa angkanya? Ada 6. Nah, berarti kita bisa lihat di huruf kapital yang A. A sama dengan angka ganjil di 1 dadu ada apa aja? 1, 3, 5. Sehingga
N itu banyaknya kejadian A ada 3. Kemudian ruang sampel S, banyaknya kemungkinan dari pelemparan satu dadu. Bisa jadi kalau kita ngelempar satu dadu muncul angka 1 atau angka 2 atau 3 sampai angka 6. Berarti semua kemungkinan yang muncul ada berapa? Ada 6. Begitu ya. Sehingga peluang kejadian muncul angka ganjil dari pelemparan satu dadu adalah 3/6. NA per NS. NA-nya 3, NS-nya 6. Harus disederhanakan tidak, Bu? Betul, harus disederhanakan. Jadi kalau nanti di PG ada jawabannya, pilihlah jawaban yang paling sederhana. 3/6 sama 1/2. Berarti pilihlah yang 1/2. Begitu ya. Nah, ini kita baru dapat PA-nya doang. Sementara rumus FH adalah PA dikali N. Ya udah, PA-nya kita masukkan menjadi 1/2 dikali 30. 30 coret dibagi 2 sama dengan 15. Berarti FH-nya adalah berapa frekuensi harapannya jika muncul angka ganjil dari pelemparan satu dadu sebanyak 30 kali. Maka FH-nya sama dengan 15 kali. Begitu ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Ruang sampel yang tadi sudah Ibu bahas. Nah, ini mau Ibu lebih detail lagi jelaskan ya. Untuk ruang sampel itu artinya semua kejadian yang mungkin terjadi. Tergantung apa dulu pelemparan atau kejadian apa atau mungkin kejadian koin gitu ya. Sekarang perhatikan. Ruang sampel untuk satu dadu. Tadi kita sudah tahu satu dadu ada 6 sisi. Berarti yang mungkin terjadi pelemparan satu dadu adalah muncul angka 1, 2, 3, 4 sampai 6. Berarti NS-nya sama dengan 6. Bagaimana kalau pelemparan satu koin? Nah, koin itu misalnya nih yang suka tanding futsal atau tanding basket atau tanding voli. Terus melempar satu koin. Tiung, terus pilihan mungkinnya apa? Kalau tidak angka, gambar Garuda gitu kan ya. Nah, berarti satu koin itu punya 2 sisi. Ada sisi angka, ada sisi gambar Garuda. Berarti ruang sampel untuk pelemparan satu koin adalah 2. Mohon maaf. Gitu ya. Berarti pelemparan untuk satu koin adalah 2. Kemudian ada lagi nih, ruang sampel kalau di soalnya seperti ini. Tentukan peluang munculnya angka dan bilangan ganjil, misalnya gitu. Berarti dari pelemparan satu koin dan satu dadu. Ya udah, tinggal dikali aja. NS dari koin itu kan 2. NS dari satu dadu itu kan 6. Berarti 2 kali 6. Sehingga ruang sampel untuk satu koin dan satu dadu adalah 12. Dari mana, Bu? Dari sini. Jadi digambar tabelnya. Ibu harap catatan yang ini tuh Ibu sudah berikan di hari-hari sebelumnya ya. Untuk kalian catat, Ibu harap sudah dicatat. Seperti itu. Jadi nanti kalau kalian mau belajar lagi, sambil lihat catatan. Nah, dadu itu kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara untuk koin ada angka, ada gambar. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukan peluang muncul gambar pada koin dan angka genap pada dadu. Berarti mana yang kalian pilih? Yang diminta itu gambar dan angka genap. Berarti nih, lihat yang ada checklistnya. Berarti G2, kemudian G4, kemudian G6. Ada berapa kejadiannya? Pakai kurung kurawal. Wajib, Bu, pakai kurung kurawal. Wajib. Untuk menyebutkan anggota atau misalnya jawabannya ada 3, kalian wajib menggunakan kurung kurawal. Berarti G
koma 2, gambar dan angka genap, koma. Kemudian ada lagi yang mana? Gambar dengan angka 4 dan gambar dengan angka 6. Ada berapa nih kejadiannya? NK dari yang ditanyakan ada 3. Sehingga kalau ditanya peluang berarti kejadiannya ada 3, ruang sampelnya ada 12. Jawabannya adalah 3/12. Nggak ada Bu di PG-nya misalnya. Berarti harus disederhanakan. 3/12 sederhanakan jadi 1/4. 12 dari mana Bu? 12 dari ruang sampel. 1 dadu dan 1 koin. Semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau misalnya Ibu penjelasannya terlalu cepat, di videonya kamu perlambat saja. Atau ditonton berulang-ulang kali, begitu ya. Lanjut. Sekarang ruang sampel khusus koin. Kalau tadi kan masih 1 koin, masih EZ ya, masih easy. Nah, sekarang 2 koin. Nah, cara menentukannya adalah 1 koin itu kan sisinya 2. Nah, rumusnya adalah NS, ruang sampel dari koin, dipangkat banyaknya koin. Berarti kalau 2 koin, ruang sampelnya kan 2. Ada berapa koin? Ada 2 koin. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? Sama dengan 4. Nah, kalau nggak percaya mari kita jabarkan. Untuk koin pertama, ke bawah nih, ada angka 1, gambar 1 untuk koin pertama. Kemudian koin kedua, ada angka 2 dan gambar 2. Sehingga kalau pelemparan 2 koin, bisa jadi munculnya angka dengan angka. Atau gambar dengan gambar. Atau pada koin pertama muncul angka, pada koin kedua muncul gambar. Atau sebaliknya, pada koin pertama muncul gambar, pada koin kedua muncul angka. Itu juga bisa. Sehingga ruang sampel pelemparan 2 koin berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ini kalau menggunakan tabel. Kalau menggunakan tanda panah, diagram panah bagaimana? Ini, koin pertama angka gambar. Koin kedua, kenapa ada 4 Bu? Kan koinnya cuma 2. Iya, tapi kan kemungkinannya saat yang pertama muncul angka, koin keduanya kan ada 2. Bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Sehingga yaitu tadi, angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Seperti itu ya. Jadi ada berapa pelemparan 2 koin? A, A, G, A, G, G. Bu, A, G dengan G, A sama atau beda? Beda, karena untuk yang A pertama ini misalnya dari koin pertama, yang ini dari koin kedua. Jadi berbeda ya. Gitu. Sekarang contoh soalnya. Dari pelemparan 2 koin, tentukan peluang muncul angka dan gambar. Nah, berarti angkanya 1, gambarnya 1. Yang mana? Yang ini. AG, GA. Ada berapa? Ada 2. Berarti 2/4. Sama dengan 1/2. Kemudian kalau muncul keduanya angka bagaimana? Kalau keduanya angka, berarti yang mana tuh? AA, ya kan? Ada berapa kejadiannya? Ada 1. Dari berapa? Dari 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga kalau keduanya angka adalah 1/4. Kemudian kalau keduanya gambar, berarti yang G, G. Ada 1. Dari berapa ruang sampelnya? Dari 4. Berarti 1/4. Karena yang ditanya peluang. Biasanya peluang itu dalam bentuk pecahan atau desimal. Lanjut. Tadi 2 koin. Sekarang kita ke 3 koin. Kalau 3 koin berarti apa tadi rumusnya? NS sama dengan banyaknya. NS pangkat banyaknya koin. Di sini yang ditanya koinnya 3, berarti NS koin itu kan 2.
pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3. Ada 8 buah ruang sampel. Masa sih banyak banget? Mari kita cek pakai diagram ya. Diagram panah apa nih? Koin 1, koin 2, koin 3. Koin 1 terdiri angka dan gambar. Kemudian koin 2 untuk yang angka, berarti kemungkinannya bisa muncul angka sama angka atau angka sama gambar. Ternyata ada koin 3 kan? Nah, setiap ini juga punya 2 kesempatan. AG, AG, dan seterusnya. Sehingga kita cek apakah benar ada 8. Caranya A. Nah, ketiganya muncul angka. Kemudian apalagi? Bisa jadi munculnya A, G. 2 angka dan 1 gambar. Terus A, G, A. Angka, gambar, angka. Pada koin pertama muncul angka, pada koin kedua muncul gambar, pada koin ketiga muncul angka lagi. Gitu ya. Berarti 2 angka, 1 gambar. Dan seterusnya sampai G, ketiganya muncul gambar. Ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar berarti ya. Untuk ruang sampel dari pelemparan 3 koin adalah 8 buah. Kita lihat contoh soalnya. Dari pelemparan 3 koin, nah langsung tahu tuh harusnya 3 koin berarti ruang sampelnya 8. Nah, simpen tuh atau catat. Sebanyak 40 kali. Nah, N nih berarti. N-nya sama dengan 40. Yang ditanya pertama A. Peluangnya doang, berarti N-nya kepake nggak? Nggak kepake. Terus kemudian yang 40-nya nggak kepake. Yang B, peluang juga. Kalau peluang berarti N-nya kepake nggak? 40 ini. Nggak kepake. Yang C, FH. Nah, rumus FH apa? Ingat-ingat lagi. Peluang dikali banyaknya pelemparan atau banyaknya percobaan. Nah, baru nih kepake si 40-nya. Begitu ya. Mari kita coba untuk yang A dulu. Peluang muncul 2 angka 1 gambar. Ayo kita cari. 2 angka 1 gambar. Berarti yang mana aja nih? A. Betul salah? Salah, karena nggak ada gambarnya. Yang diminta angkanya 2, gambarnya 1. Berarti ini AAG, AGA, kemudian mana lagi? AAG, AGA, terus AGG, gitu ya? 2 angka 1 gambar. Ibu kurang nih. Tolong dibenerin ya. Tolong diralat. Ini harusnya ada GAA, ada lagi AAG. AG udah ya? Oh, udah nih. AAG, AGA. 2 angka 1 gambar, GAA. Ada lagi enggak? Tidak ada, berarti enggak jadi salah ibu. Berarti ibu benar. Ada 3. 1, 2, 3. Berarti untuk kejadian munculnya 2 angka dan 1 gambar adalah 3 kejadian. Dari total seluruh ruang sampel pelemparan 3 koin. Ada berapa? Ada 8. Berarti jawabannya 3/8. Easy bukan? Bismillah bisa ya. Terus yang B. Peluang munculnya semua gambar. Kalau semua gambar berarti yang mana tuh? Berarti yang terakhir G. Tiga-tiganya gambar ya. Ada berapa tuh G? Cuma ada 1. Berarti peluangnya 1/8. Good. Terus yang C. Muncul 1 angka dan 2 gambar. A-nya cuma 1, berarti kebalikan yang tadi ya. Angkanya 1, gambarnya 2. Yang mana? AAA bukan, AAG bukan, AGA bukan. Angkanya 1, gambarnya 2. Oh, yang ini. AGG. Terus GAG. Betul. Terus GGA. Itu ya. Berarti peluangnya adalah 3/8.
8. Tapi dicek lagi, apakah yang ditanya peluangnya? No. Yang ditanya bukan peluang tapi FH, frekuensi harapan. Apa itu rumusnya? Peluang kejadian dikali banyaknya percobaan. Jadi 3/8 dikali 40. Coretlah dia. 40 dibagi 8 berapa? 5. Berarti 3 kali 5. 15. Begitu. Gampang ya? Gampang, nah, insya Allah. Bismillah. Wow, ramai. Sekarang jangan berpikir susah dulu karena ini gampang. Siapa yang suka main monopoli? Siapa yang suka main ular tangga? Kalian kalau main biasanya pakai 1 dadu atau 2 dadu? Biasanya sih kalau main tuh 2 dadu biar seru karena angkanya gede nanti jalannya gitu ya, atau langkahnya banyak. Nah, sekarang untuk menentukan ruang sampel dari pelemparan 2 dadu. Kalau pelemparan 1 dadu itu kan ruang sampelnya 6. 6 pangkat 1 ya 6. Nah, sekarang kalau 2 dadu bagaimana? Ya udah 6 pangkat 2. 2-nya dari mana, guys? Dari banyaknya dadu. Karena yang ditanya 2 dadu berarti 6 pangkat 2. Ruang sampelnya ada 36. Banyak, betul. Kamu bikin ini tabel ya. Harus bikin. Supaya apa? Supaya memudahkan ketika kamu nanti keluar soal begini. Begitu. Dadu pertama ke bawah 6 kotak. Dadu kedua ke kanan 6 kotak. Dari dadu pertama dan dadu kedua ketemu dia 1,1, 1,2 sampai 1,6. Terus juga begitu sampai dadu pertama di angka 6. Dadu kedua juga di angka 6. Berarti 6,1, 6,2 dan seterusnya sampai 6,6. Ada 36. Kalau nggak percaya silahkan dihitung. Ibu percaya aja. Lanjut. Ini contohnya. Sebenarnya ini dikerjakan oleh kalian gitu ya. Itu udah ada cluenya. Tinggal kalian mengisi titik dan seterusnya. Tentukan peluang dari pelemparan 2 dadu. Muncul angka kembar. Coba, ini ibu jawabnya yang mana? 1,1. Kembar. Berarti angka dadu pertama dan dadu kedua harus sama. 2,2. 3,3 dan seterusnya. Ada berapa tuh? Nah, dihitung deh ada berapa kejadiannya per ruang sampelnya berapa? 36. Begitu ya. Jawab sendiri. Ibu gak mau jawab. Yang kedua, mata dadu berjumlah 9. Nah, kalau dikatakan berjumlah 9, biar kalian gampang mengerjakan cluenya dimulai dari angka paling kecil. Angka paling kecil di dadu angka berapa? Angka 1. Biar jadi 9, 1 ditambah berapa? Berarti 1 tambah 8, 1,8. Benarkah begitu? Nah, jawabannya salah. Kenapa? Kok salah, Bu? Kan 1 tambah 8, 9. Betul. Tapi kamu harus ingat, di dadu itu tidak ada angka 8. Hanya ada sampai angka 6. Sehingga kita harus coba lagi, berarti bukan 1. Kita mulai dari angka 2 coba di dadu. Ada angka 2? Ada. Pasangannya berapa biar jadi 9? 2 tambah 7. Nah, betul tidak? Tidak. Kenapa? Karena dadu itu cuma sampai angka 6. Tadi kita 2 tambah 7 itu udah salah. Berarti kita mulai dari angka 3. Biar jadi 9 ya. Berarti 3 sama berapa? 3 sama 6. 3,6. Kemudian mana lagi? 4 sama 5. Terus 5 sama 4. 6 sama 3. Ibu ini kan sama. Dihitung 1 atau dihitung 2? Dihitung 2. Walaupun angkanya sama, penjumlahan hasilnya sama, tapi posisi dia berbeda. Jadi tetap dihitung sendiri-sendiri. Sehingga dadu yang berjumlah 9 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 dari total ruang sampelnya berapa? 36. Sehingga jawabannya adalah
4/36. Atau harus disederhanakan, jadi 1/9. Begitu. Lanjut yang C. Mata dadu berjumlah 7. Ini kalian kerjakan sendiri, jawab sendiri peluangnya ya. Ibu ngasih cluenya 1 doang. 1,6. Lanjut, abis angka 1 angka berapa? 2. 2 biar jadi 7. Harus dipasangkan dengan angka 5. Berarti 2,5 dan seterusnya. Begitu. Lanjut yang D. Mata dadu hasil kalinya 12. Nah, berarti kalian cari angka dari 2 dadu kalau dikali hasilnya 12. Ibu kasih clue, dimulai dari angka paling kecil 2. 2 kali berapa biar jadi 12? 2 kali 6, berarti 2,6. Habis angka 2, depannya angka berapa sekarang? 3. 3 biar jadi 12, harus dikali dengan berapa? 4. Berarti 3 kali 4. Kemudian habis 3,4, depannya diganti jadi angka berapa sekarang? Dan seterusnya. Dapatkan peluangnya, hitung sendiri. Begitu ya. Nah, sekarang lagi. Mata dadu yang selisihnya 2 angka. Mata dadu yang selisihnya 2 angka. Angka berapa aja itu? Nih, 1/3. Selisihnya berapa 1/3? 1/3. Berarti 3 kurang 1. 2 bukan? Betul kan? 2. Lanjut, abis angka 1 angka 2. 2/4. Selisihnya benar nggak 2? Betul. Abis angka 1 angka 2. Angka berapa sekarang? 3. 3 dengan angka berapa? Selisihnya 2. 5. 3,5 dan seterusnya. Dihitung jumlah kejadiannya berapa per ruang sampel. Seperti itu ya. Selamat belajar. Lanjut. Nah, ini tuh lupa dikasih judul ya. Judulnya adalah peluang pada kartu bridge. Bridge itu tulisannya BRIDGE, bridge gitu ya. Kartu remi. Nah, gampangnya kartu remi. Kalian pasti tahu kartu remi ya. Untuk sebagian kalian mungkin ada yang pernah main kartu remi. Nah, di kartu remi itu satu paknya nih, kalau misalnya di rumah punya kartu remi dan masih utuh ya, belum pada hilang-hilangan, sesungguhnya itu ada 4 jenis kartu. Kartu apa saja? Perhatikan. Ada kartu hati. Kemudian ada kartu diamond. Diamond itu yang kayak layang-layang atau jajar genjang gitu ya. Jadi disebutnya itu kadang tempe, kadang diamond, bebas. Ini kartu love atau kartu hati. Ada yang bilang, terus kemudian ada yang bilang kartu daun atau sekop. Jadi dia bentuknya kayak sekop atau daun. Terus warnanya hitam. Kalau untuk kartu hati dan kartu diamond ini warnanya merah. Kemudian satu lagi sebenarnya gambarnya kayak clover. Kalau kalian tahu clover tuh kayak daun yang 3 gitu. Nah, ada yang menyebutnya daun, ada yang menyebutnya apa ya? Daun atau clover itu warnanya hitam. Keriting. Jadi ada yang menyebutnya keriting atau clover. Warnanya hitam. Masing-masing kategori ini terdiri dari as, kemudian angka 2 sampai angka 10, jack, simbolnya J, kepencet, jack, 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 simbolnya huruf J, queen, ratu, gambarnya ratu, kemudian simbolnya Q, dan king, gambarnya raja, simbolnya K besar. Ibu ulang, dalam satu kartu bridge, satu set kartu bridge terdiri dari 4 kategori. 2 kategori warna merah dan 2 kategori warna hitam. Terdiri dari angka 2 sampai 10, kemudian kemudian as, jack, queen, king. Coba kalian perhatikan, adakah angka 1? Nggak ada.
Betul. Angka 1 itu tidak ada. Kenapa? Karena angka 1 itu diwakilkan oleh as. Contoh, as hati. Jadi nanti di tengah-tengah gambar hatinya cuma ada 1. Kalau angka 2 pada hati, berarti nanti gambar hatinya di kartu itu ada 2. Kalau nanti di kartunya tulisannya 10 hati, berarti nanti di kartu tersebut gambar hatinya ada 10. Kalau yang gambar hatinya ada 1 disebut apa tadi? As. Gitu ya. Bu, kalau Jack, Queen, King itu ada gambar hatinya tidak? Dia gambarnya Jack, Queen sama King, atau ratu sama raja gitu ya. Kalian boleh search di internet gitu. Kemudian di sini kan ada 4 kategori. Masing-masing kategori terdiri dari berapa macam? Masing-masing kategori ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jack, Queen, King 11, 12, 13. Berarti setiap kategori ada 13 dikali 4. 4-nya dari mana? Dari kategori love, diamond, ini daun, dan keriting. Jadi total satu set kartu bridge ruang sampelnya ada 52 gitu ya. Kemudian contoh soalnya nih. Tentukan peluang muncul kartu hati ganjil. Yang ditanya apa, Nak? Kartu hati ganjil. Berarti kamu harus menghitung hatinya aja. Terus yang diamond, sekop, atau daun, atau clover, atau keriting abaikan. Karena yang ditanya hanya hatinya saja. Kemudian dipilih yang ganjil dia mintanya. Berarti hati ganjil yang mana? Hati 1, hati 3, 5, hati 7, dan hati 9. Ada berapa tuh? Tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5. Pernya satu set kartu bridge ruang sampelnya ada 52. Berarti jawabannya peluang kejadian dari munculnya kartu hati ganjil adalah 5/52. Begitu ya. Mudah. Asalkan kalian paham. Lanjut yang B. Tentukan peluang muncul kartu Queen dari satu set kartu bridge. Queennya ada berapa sih? Queen. Ada berapa queennya? Kategorinya ada 4. Masing-masing punya queen. Berarti jawabannya ada 4. Ada queen hati, ada queen diamond, ada queen sekop, dan ada queen daun atau clover. Ini bukan tanda tambah ya, gambarnya kekecilan. Jadi banyaknya kejadiannya ada 4. Nah, berarti 4 per jumlah ruang sampelnya 52. 4/52. Sederhanakan. Jadi berapa? 1/13. Begitu. Selesai deh. Itu aja pelajaran untuk materi peluang. Silahkan diputar kembali materinya, disimak baik-baik, dan dikerjakan latihan soal yang sudah Ibu berikan. Insya Allah tidak menyesal. Ngerjain soalnya tolong dipahami ya. Jangan cuma dicari jawabannya terus disalin tanpa pemahaman. Kalian boleh kalau nggak ngerti diskusi. Jadi ngerjain soalnya tuh berkelompok boleh, atau sambil nanya-nanya sambil video call sama teman-teman and the gang itu boleh, asalkan positif, tidak untuk bergibah. Begitu ya. Semoga kalian sehat selalu. Tolong weekend ini belajar, karena hari Senin jam pertama kita akan menyambut matematika dengan gembira. Ibu harap kalian gak ada yang remedial, sehat selalu, nilainya bagus-bagus. Amin ya robbal alamin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.